berarti dan menangani klaimnya secara cepat supaya apa? Saudara-saudaranya itu akan melihat, oh kalau ditangani agen ini pasti klaimku akan terbayar. Nanti kalau ada sesuatu apapun itu akan terselesaikan. Jadilah teman-teman, jadilah agen yang sangat aktif ya, sangatlah proaktif seperti Ibu Nancy ya. Ada klaim tambah senang deh. 3 case ya tadi. Oh ya, tadi terus. Oh ya 3 case. Padahal Ya. ini saudara tetangganya agent di sini. Oh tetangganya agent sini. Ya. Tetanggaku paling. Cuma dia merasa agent sini itu orang baru katanya. Saya orang lama katanya. Katanya padahal menurut saya lamaan agent sini daripada saya. Oh iya. Tapi kalau Bu Nancy ini setiap hari selalu pakai bronze-nya. Itu yang menandakan bahwa ini adalah agent yang benar-benar prestasi. Siapa yang sudah punya bronze? Gak pernah dipakai kali ya. Bu Meli aja tidurnya gak pernah dipakai. Ya terima kasih Bu Nancy. Terima kasih berikan ke Bapak ini yang sangat luar biasa. Masih muda. Oh masih muda. Masa tak terus senyum. Ayo, kan gak enak. Kok ini kok. Oke, untuk yang satu case ini dari mana? Kulkol atau referensi atau dari teman disiarkan ke teman-teman di sini. Jadi ini aku full call ke bengkel. Ternyata orangnya ini pending terus. Tapi dia orangnya baik, kenalin ke referensi, ke nasabah-nasabah gitu. Ternyata setelah saya prospek orangnya mau. Masih muda, umuran 20. Terus saya prospek, mau tak closing, ternyata dia telepon mamanya. Loh, kamu kok udah ditawarin mending kamu ikut mama aja, jangan kamu ikut orang lain gitu. Mamanya di luar kota, bukan di sini, bukan di Surabaya. Anaknya masih kuliah. Mamanya bukan agent. Terus setelah saya coba-coba, saya telepon mamanya sekalian. Akhirnya, ya wes, nggak apa-apa wes. Ikut kamu masukkan anakku, tapi syaratnya yang megang polisi itu anaknya, bukan mamanya sendiri. Nunggu usianya 21 baru sekarang masuk. Jadi mas waktu itu pending sekitar 1 bulan baru closing. Biasa ini jarang ya kita untuk full call, tapi ini Pak Aris ini setiap kali itu dapatkan nasabahnya rata-rata full call atau canvassing door to door dari toko ke toko. Ini bengkel ya? Bengkel di Surabaya? Bengkel mobil ya? Bengkel mobil. Ya ada pertanyaan Pak? Ini iya Ibu. Ini kan tadi katanya full call ya di bengkel, terus digunakan referensinya Pak. Referensi temennya yang punya bengkel. Jadi ada yang cuci mobil gitu. Kan. Nah itu kan tadi benar-benar tak kenal ya. Itu bisa diceritakan nggak gimana cara ngomongnya, bagaimana cara meyakinkan itu orang yang nggak kenal itu sampai akhirnya bisa percaya, mungkin bisa closing. Pertamanya sih saya cuman sama nasabah saya yang di bengkel ini. Dia ngomongin, kenalin Aris. Dia pesulap ngomong gitu. Saya coba main sulap, ternyata orangnya seneng. Habis itu saya prospek, dia mau. Ini kalau menurut engkong kita ya, engkong kita itu Awen atau Bapak Editation selalu mengatakan agent yang tidak pernah mati akal pasti dapat closingnya ya. Prospek bingung pakai sulap, itu apa sulap? Sulap dong, sulap ya. Ada pertanyaan lagi? Biasa loh, ini jangan tanya sulapnya, nanti lama anunya. Kalau sulap nanti di BDC. Kalau itu ya, ada pertanyaan. Ini Pak Aris ini masih kuliah loh ya, masih kuliah di Petra, tapi dia menekuni bisnis ini. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Gak ada? Mau tanya apa ditantang? Kalau Acing tanya berat. Oke Pak Aris, saya mau tanya untuk wakil teman juga, kenapa kok mau menjalankan bisnis di Indonesia pada waktu kuliah? Kok nggak langsung lulus kuliah aja? Kan waktu kuliah kan banyak teman-teman yang happy atau lagi kongko-kongko main-main, tapi kok ikut bisnis Indonesia kok tertarik? Bisa disiarkan ke mungkin teman-teman mau prospek atau mau rekrut anak kuliah. Nah mungkin dari Pak Aris bisa menjelasin kok bisa mau jalani bisnis Indonesia
kuliah? Kalau buat saya, kalau misalnya udah lulus kuliah baru kerja itu telat. Jadi bagi saya kalau misalnya udah sekarang bisa disambi ya, menurut saya itu lebih bagus. Itu aja. Oke, berarti dia lulus kuliah, langsung mendapatkan income 20 juta, nggak mungkin dia akan sulit-sulit amanat ya. Thank you, terima kasih. Luar biasa ya. Anak muda sekarang luar biasa. Siapa yang kuliah hari ini? Yang masih kuliah angkat tangan. Ya, yang masih kuliah 1. Kuliah? Enggak, yang kuliah 2 orang. Oh iya, kalau saya kuliah juga Pak, S3. Dari jurusan gimana caranya prospek rekrut. Nah itu di Universitas Harvard. Ya, oke, kita lanjut untuk top produser yaitu yang ketiga yaitu Bapak Istiadi Purnomo dengan 17 juta dengan 2 case. Ya, selanjutnya untuk yang kedua Bapak Edimin 23 juta 460 dan untuk yang number one minggu ini adalah ya saya minta bantu teman-teman beri applause karena yang applause yang paling panjang dia akan masuk minggu depan yaitu Susan Diasipe dengan 35 juta 2 case ya luar biasa. Oke, dan selanjutnya yaitu Harvard top leader yaitu Bapak Lim Halim dengan 48 juta, Bapak Julius 47 juta dan Indonesia 26 juta. Ya, repot dan untuk total API yaitu 193 dengan 24 case. Ya, yang tepuk tangan hanya depan. Ya, kita masih punya utang 400 sekian ya. Dan untuk top agent sementara untuk 2012 yaitu Ibu Nancy, Ari Gunadi, Eri Widiawati, Susan Jasono dan Hani Nurmawati ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk top leader sementara yaitu Bapak Lim Halim, Ibu Elizabeth Ida Nurhayati ya. Dan yang terakhir yaitu Bapak Lisandi Gunawan dan selanjutnya yaitu untuk web ya teman-teman Harvard Agency bersama leader-leader yaitu akan menciptakan Harvard website dengan interaktif CD ya. Bagi teman-teman yang masih belum mendaftarkan diri ke web ini, silakan untuk gabung ya. Web ini akan dikemas seperti Facebook ya atau komunitas ya kayak Twitter ya. Di sini Anda akan mendapatkan info-info penting seperti M3, seperti produk, seperti berbagai apapun yang ada di sini ya. Caranya adalah teman-teman langsung buka aja www.harvard. Oh iya, Harvard Agency ya. Di sini ada lagi. Ya, Harvard ya agency.com. Bagi teman-teman langsung ya ikut seperti kayak daftarnya di Facebook ya. Bagi teman-teman kalau kita punya komunitas di sini teman-teman bisa tanya jawab juga dan mengetahui apa yang jadi info penting di Harvard Agency ya. Kalau kata orang-orang yang sukses itu dikatakan adalah komunitasnya kayak gimana. Kalau komunitasnya mereka sukses ya kita juga sukses. Kalau komunitasnya kita gagal, semua pasti akan gagal ya. Bagi teman-teman masuklah di sini di webnya Harvard Agency ya. Dan selanjutnya adalah Harvard Contest ya. Yang pertama adalah untuk pencapaian API dengan bronze 40 juta API akan mendapatkan exclusive dinner. Kemarin sudah dilakukan ya bersama-sama dengan leader yaitu di restoran. Yang kedua adalah silver 100 juta API akan mendapatkan voucher 200.000, gold 160 juta API yaitu ballpen eksklusif, platinum 250 juta API jam tangan yang sangat eksklusif ya. Dan yang terakhir diamond dengan 320 juta API dengan mendapatkan smartphone gratis ya. Kejar ya teman-teman karena dengan untuk yang pendek ini teman-teman akan dapatkan challenge yang lebih besar. Ya, untuk teman-teman yang akan mengejar untuk UM tahun ini, Harvard Agency akan memberikan satu kontes untuk beramai-ramai dengan semuanya untuk yang masuk dalam kategori bagi teman-teman yang promosi unit manager di tahun 2013 ya akan berangkat bersama-sama leader yaitu ke Malaysia. Dan ini khusus untuk UM ya. Bagi teman-teman yang nggak capai UM tidak boleh ikut ya. Ini khusus untuk UM.
yaitu kita akan adakan acara yang begitu unik di sana, yaitu bersama Leader di Harvest ya, dengan syarat dan ketentuan persistensi 90% sampai dengan keberangkatan ya. Usahakan teman-teman yang ngejar UM tahun ini kejar dan akan mendapatkan reward, yaitu ke Malaysia 4 hari 3 malam di hotel berbintang 5 ya. Selanjutnya yaitu ikuti training Kamis ya, ada habit 1 yaitu produk dan quotation ya. Jumat juga ada habit 2 dan HO. Ini penting teman, kalau kita mau prospek kita harus yang namanya habit atau training kita harus kuasai ya. Dan habit 1 yaitu New Agent Professional Training, ada jadwal juga. Next ya. Besok kok besok? Gak ada ya. Besok teman-teman yang mau undang atau rekrut, besok kita jam 18.30 tepat di lantai ini kita ada POP ya. Undang sebanyak-banyaknya calon agent Anda untuk hadir di ruangan ini, dijamin 99% mereka akan gabung dan menjalankan bisnis di Prudential ya. Selanjutnya yaitu training HWS, yaitu di Plaza BRI Tower atau kantor pusat kita di Surabaya. Lihat jadwal ini ya di papan bawah, kita akan lebih banyak pengetahuan juga ya. Dan selanjutnya yaitu semua pengumuman dapat dilihat di papan admin atau di papan bawah di depan admin ya. Dan selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan story atau sharing dari seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini hanya 1 tahun di bisnis Prudential ya, hanya 1 tahun di bisnis Prudential, tapi berbagai penghargaan dan UM dia raih dalam jangka waktu tahun 2011 sampai akhir tahun 2011. Untuk selanjutnya kita akan lihat tayangan berikut ini. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali
Oke, kita beri aplaus yang sangat meriah yaitu Ibu Endang Ningsih. Semangat pagi. Pagi. Prudential. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Harvest Agency. Semangat pagi. Pagi. Saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri. Saya mau semua yang ada di Harvest Agency tahun depan akan meraih goalnya. Amin. 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 Kasih salam, Anda orang luar biasa. Ada orang luar biasa. Minimal 5 orang aja. Katakan, ucapkan dengan satu keyakinan. Ada orang luar biasa. Anda Ada orang luar biasa. biasa. Wipik, wipik. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Harvest Agency, semangat pagi. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk diri Anda sendiri. Oke, silakan duduk. Teman-teman, hari ini saya bergairah sekali. Benar, passion saya bangkit, teman-teman. Kalau beberapa kantor undang saya jadi PIC dan I do the best, I did the best. Tetapi malam ini saya berdiri berbicara di kandang saya sendiri. Ya, saya mau dari Harvest Agency akan melahirkan orang-orang yang luar biasa, yang dibanting tidak pecah. Ya benar. Yang dijepit nggak putus asa, tetapi makin ditekan, makin menghadapi tantangan di lapangan, makin ditekan, makin melejit tinggi. Percaya? Kenapa? Waktu saya ditanya sama Ibu Elizabeth, judulnya apa? Satu hari saya tidak bisa kasih jawaban sama beliau. Tetapi hari yang kedua, saya katakan, saya BBM beliau, the power inside. Itu yang saya rasakan selama ini di dalam bisnis ini terutama. Jadi ada kekuatan, ada power di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Percaya enggak? Teman-teman, ini ada satu kekuatan gitu. Anda itu bukan orang yang biasa-biasa. Maaf, melahirkan, lalu maaf meninggal. Kalau cuma siklusnya seperti itu, tidak bedanya dengan Anda loh yang ngomong. Tetapi saya mau tekankan, kita manusia diciptakan sama Sang Khalik, itu ada satu kekuatan yang besar yang ada di dalam diri kita yang tidak kelihatan. Percaya nggak? Makanya saya kasih judul The Power Inside. Inside itu tidak kelihatan. Nanti kita akan bicara, saya akan sharing. Memang tidak ada materi, tetapi saya akan mengalir saja. Bagaimana kita ini mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, seringkali saya berbicara tentang wanita. Karena saya wanita, ya, saya mau kaum Hawa atau seorang wanita tidak kalah dengan laki-laki. Bukan artinya dalam hal fisik, tetapi the power inside itu yang harus sama. Ada kalimat bijak mengatakan, jadilah kuat seperti laki-laki. Itu kalimat bijak itu mengatakan demikian. Dan ketika saya diundang untuk jadi pembicara di kantor-kantor Prudential cabang-cabang yang lain, hal seperti kalimat ini selalu saya tanamkan. Karena saya mewakili para wanita di Prudential, saya tidak mau wanita itu cengeng, lemah, putus asa, dapat tantangan sedikit nangis, down, ya, berantem sama suami, down, nangis, satu hari di kamar, ya, nangis di atas bantal. Bener gak?
Tetapi saya mau, ketika saya berbicara, saya mau katakan kepada para wanita, Anda itu ada kemampuan besar, ada kuasa yang besar, ada yang namanya the power inside di dalam hidup kita. Kalimat ini tidak ditujukan kepada laki aja, tetapi khususnya kepada kaum Hawa. Makanya kalimat itu katakan, bersikap dan jadilah kuat seperti laki-laki. Dan saya mau wanita di Harvest Agency itu menjadi orang-orang yang sukses, yang mentalnya, yang sikapnya ya seperti laki-laki. Bukan berarti besok pakai celana jeans, kaosan, t-shirt, lalu kita potong rambut pendek, jadi maaf seperti tomboy, tidak. Yang saya tanamkan secara insight di dalam, karena bisnis ini akan nanti kita 1 jam ke depan akan berbicara tentang kekuatan atau ada power gitu loh di dalam kehidupan kita. Setuju wanita? Setuju. Saya lihat dari belakang wanitanya itu cuma sedikit, lebih banyak pria saya lihat. Iya, saya lihat di belakang itu wanita hari ini sedikit. Tetapi berbahagialah para wanita yang hadir pada malam hari ini, karena Anda akan mendapat satu ilmu, input yang bagus bahwa Anda itu harus sukses, bukan sekedar jadi ibu rumah tangga. Setuju? Setuju wanita? Apalagi barusan hari Kartini, benar ya? Tapi bukan berarti yang laki juga saya mengalahkan, tidak. Saya tetap junjung menghormati orang laki, karena orang laki ditetapkan sama Tuhan itu menjadi kepala, kita ini tubuh. Tetapi bukan berarti kita menjadi wanita yang lemah. Saya mau di Harvest Agency ini akan lahir orang-orang yang punya kuasa yang besar, terutama wanita, laki, semua berlari, semua memaksimalkan apa yang ada di dalam hidupnya. Ya teman-teman, saya tidak bosan-bosan berbicara tentang saya pakai coret-coret aja ya, supaya lebih santai. Saya tidak siapkan materi, tapi santai aja ya, kita satu saudara. Ya, di Harvest Agency ini kita satu saudara. Kalau saya diundang di kantor-kantor lain, itu rasanya ada asingnya. Tetapi pada malam ini saya rasakan kita ini tidak usah canggung ya, nanti teman-teman bisa tanya. Kita satu keluarga di Harvest Agency. Teman-teman tolong perhatikan ini. Habis. Ada satu yang namanya bingkai kesuksesan. Saya tidak pernah bosan-bosan. Saya sampaikan materi ini di luar dan di Harvest Agency belum pernah saya sampaikan. Mungkin yang sudah pernah ikut kelas HO, di situ saya mengajar, saya juga singgung hal ini. Tetapi itu belum, baru sebagian kecil aja. Yang itu baru orang 10 saya perhatikan. Ya, tetapi malam ini di M3 hari ini saya sekali lagi saya tidak bosan-bosan, supaya apa yang sudah pernah dengar diingatkan lagi, bahwa jangan keluar dari konsep ini. Ini ada satu yang namanya bingkai kesuksesan. Kalau teman-teman mau sukses di dalam hidup teman-teman, harus punya bingkai ini. Ada komposisinya. Ya, saya tidak pernah bosan-bosan sebagai seorang, apalagi agent-agent yang ada di bawah saya. Saya mau review dan saya mau bukan hanya agent-agent saya yang dapat, tetapi semua orang di Harvest Agency.
Ada bingkai kesuksesan, komposisinya seperti ini. Ini kunci. Kunci kalau teman-teman mau sukses di dalam hidup ini. Komposisinya berapa? 80% berbicara tentang Psikologi. ya, yang sudah jawab itu Saya. Gak pernah ikut. ya benar, memang tidak apa-apa. Berarti nangkep, beliaunya nangkep. 20% kita bicara tentang mekanik atau ini tidak bisa lepas dari komposisi seperti ini. 80% secara psikologi, secara psikologi, dan 20% ternyata cuma skill. Jangan dibalik, skillnya 80%, psikologi cuma 20%, no use. Tetapi malam ini saya mau remind lagi. Ini yang ngomong ini seorang pembicara besar. Ya, saya tangkap ini dari Bapak Tommy Syawira pada waktu saya ikut goal settingnya SPD 10. Saya tanya kepada mentor saya, psikologi itu apa? Psikologi itu apa? Psikologi yaitu ilmu ya yang mempelajari tindakan atau perilaku. Oke, ilmu yang mempelajari perilaku dan dinamika mental secara individu atau secara berkelompok. Itu psikologi artinya. Ya teman-teman. Jadi ternyata di bisnis prudential itu yang paling besar kalau saya alami selama 1 tahun di bisnis ini. Ternyata saya secara skill saya orang baru, benar ya. Mungkin saya sama Ibu Ida, Bu Rahma, Ibu Meli, Pak Andreas, apalagi Oma Rosa, skill saya jauh di bawah beliau-beliau. Saya anggap mereka itu orang di atas saya, senior, benar ya. Tetapi ketika saya temukan pengertian ini, itu yang membuat saya exciting di bisnis ini. Makin hari, begitu saya memahami arti dari psikologi ini, dan saya tarik satu kesimpulan bahwa kalau Anda mau benar-benar sukses, pakai format ini, jangan dibalik. Ya, nanti kita akan berbicara lebih jauh. Jadi, ilmu tentang mempelajari perilaku seseorang itu sangat mempengaruhi sekali, benar ya. Dan dinamika mental itu artinya arti sesungguhnya dari psikologi. Ternyata kalau seseorang itu berperilaku baik, ya setiap hari kita menghasilkan perilaku, benar enggak? Orang melihat kita, attitude-nya gimana? Benar? Merasakan attitude-nya gimana? Auranya orang ini seperti apa? Setiap hari bisnis ini langsung berhubungan atau langsung berhadapan dengan orang, dengan nasabah. Jujur, hari ini sampai hari ini, kalau saya prospek atau kalau saya ketemu klien, itu gairah saya itu bangkit. Karena apa? Saya mempraktekkan yang 80% ini. 80% sama 20% besar mana? 80. Kalau ini misalnya ya sebagai agent baru,
diasah terus, ya dinamika mentalnya itu dilatih terus. Ini ketutup enggak? Ketutup. Saya mau sharing, ketika saya jadi agent baru di tempat ini, teman-teman bisa tanya kepada Ibu Elizabeth. Saya tidak ada yang saya tutup-tutupi. Bagaimana di dalam psikologi ini ada yang namanya cara berpikir, benar? Cara menyikapi keadaan, sikon, kesulitan, tekanan. Teman-teman tahu, ketika saya mulai di bisnis ini tahun lalu, kondisi saya itu minus. Di sini banyak orang Madiun dan saya tidak mau pakai topeng, teman-teman. Karena kebenaran itu pasti akan muncul ketika seseorang pakai topeng, setuju? Tetapi saya mau cerita, saya mau sharing apa adanya, supaya apa yang saya alami, saya mau tunjukkan bahwa ini loh, ternyata ada bingkai kesuksesan ini loh. Dan ternyata itu saya jalani selama kurang lebih 1 tahun. Dan saya mau membagi kepada teman-teman. Tahun lalu, teman-teman tahu, kelihatannya saya ini bawa mobil. Teman-teman sudah lihat sambipan saya, ya, mengharukan apa enggak? Mengharukan apa enggak? Ya, kalau saya muter di sana ada yang nangis loh. Di SB 17 itu banyak ceweknya ya, sampai nangis loh, sampai musat, terharu aku lihat sandipannya, katanya gitu. Benar teman-teman, sandipan itu berbicara tentang kehidupan saya ketika memulai di bisnis ini. Dan banyak saksi mata, meskipun umurnya jauh di bawah saya, tetapi orang-orang ini tahu saya nih di Madiun gimana, teman-teman. Saya di Madiun itu punya toko handphone. Orang lihat saya pasti punya uang, karena setiap hari saya pegang mobil, benar ya. Ternyata saya hidup dari uang perputaran. Akhirnya 2010 usaha saya mengalami seperti sandipan tadi, kemerosotan. Sampai satu titik saya sadar, wah, tidak bisa dipertahankan lagi. Dan ketika saya hitung, minus besar. Dan akhirnya saya sepertinya kepingin melarikan diri ke Surabaya. Saya buka kartu sama adik-adik saya nih. Benar, saya melarikan diri dari Madiun ke Surabaya. Tujuannya apa? Madiun itu kota kecil. Kalau ada kabar apa sedikit gitu, langsung menyebar. Dalam hitungan jam, hitungan hari, satu kota dengar. Kalau tidak percaya tanya. Benar itu, saking kecilnya. Makanya supaya saya tidak langsung geletak, bangkrut, saya lari ke Surabaya dengan kondisi tertekan, dengan kondisi yang di bawah tekanan, pressure, benar. Tetapi teman-teman lihat, saya isi bensin 9.000 rupiah, atau berapa liter? 2 liter loh. Bukan naik sepeda motor, bukan naik roda 2, tetapi roda 4, mobilnya baru. Dan saya ngomong sama masnya di pom bensin, Mas, 2 liter. Orangnya sampai ngimpi apa piye? Karena mobil ngisinya kok cuma 9.000. Dan saya ngisi itu pakai uang kritik. Anak saya ketawa-ketawa, kan dia ada. Betapa pada waktu itu hati saya itu kayak diiris-iris, teman-teman. Sampai seperti itu. Kalau bisa gak makan, karena kalau makan kan mahal. Jadi bensin yang diutamakan. Itu pun saya cuma mampu bayar 2 liter. Tetapi puji Tuhan, ketika saya menghadapi tekanan hidup seperti itu, mental saya diuji. Ya, saya tidak down,
saya tidak merasa putus asa dan saya tidak pernah berpikir bisnis ini ngeteknya duit bensin. Saya tidak pernah berpikir itu. Yang ada di dalam pikiran saya, bagaimana aku harus prospek, dan prospek. Cuma itu toh. Tidak ngerti saya namanya Star Club itu apa. Pada waktu di goal setting SB12 tahun 2011, ketika Pak Kargo tantang waktu itu, dikasih kertas, disuruh catat goalnya tahun 2011 apa? SC. Oh itu SC. Saya masih tidak mudeng itu. SC, DSC, kan disingkat seperti itu sama Pak Kargo waktu di Wisata. PC, saya tidak ngerti. Akhirnya saya lihat nomor 3 dari bawah, yaitu saya ketemu apa? DSC. Saya tanya sama Harlin pada waktu itu, yang di sebelah saya, DSC itu apa? Double Star Club. Double Star Club itu apa? Dapat 2 tiket ke Roma. Pada waktu itu saya belum ngerti. Tetapi oke lah, saya lihat DSC ini bagus, kan PCC, DSC, bener ya? Baru SC, saya tulis DSC. Tetapi saya belum ngerti apa itu artinya DSC. Karena dalam pikiran ini sudah hutang membengkak, tidak bisa bayar, tidak ada yang bisa dijual lagi, cuma mobil itu satu-satunya yang saya punya. Dan saya tulis DSC pada waktu itu masih 0. Dan ada satu kekuatan muncul, saya katakan pada diri saya, aku harus bisa di Prudential. Cuma itu satu aja yang menjadi modal saya pada waktu itu. Dan ternyata 2 bulan berapa? 0. Benar ya? 2 bulan 0 dengan kondisi minus, dengan kondisi dompet itu kosong, teman-teman. Ketika saya mengalami tantangan, tekanan, puji Tuhan, saya tidak down. Cuma saya datang ke Ibu Elizabeth, saya katakan sama beliau, Sa, buatan aku pinter di bisnis ini, buatan aku mengerti di bisnis ini. Beliau cuma katakan, tidak kasih way out, tetapi cuma katakan gini, kalimat yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Ya Ciit harus belajar eksekusi. Ya gitu tuh jawabnya, satu kalimat, matek, saya simpan. Aku harus belajar eksekusi. Kalimat itu terngiang-ngiang terus. Aku harus belajar eksekusi, maksudnya apa? Tetapi 2 bulan. Pada waktu saya 0, saya langsung ikut yang namanya, waktu itu sudah saya closing pertama di Madiun, kurang lebih 28 juta API, dan akhirnya saya ikut BSC. Dan saya closing nasabah pertama ini di Madiun, telur pertama, pecah telur itu sama leader saya itu sepertinya telurnya belum waktunya pecah, tetapi ditutup-tutup sih. Jadi artinya dipaksa untuk pecah sama leader saya. Sampai seperti itu. Saya ngomong, Sa, iki ndoke gurung wayahe netes. Tetapi mau paksa pecah. Karena leader saya sebagai leader, dia kepingin saya mendapat case pertama. Akhirnya karena itu tadi ditutup-tutup, akhirnya pecah 28 juta API. Saya pun belum menemukan yang namanya eksekusi, masih 0. Meskipun API sudah tercatat 28 juta. Lalu saya daftar yang kelas namanya BSC. Di BSC banyak tantangannya, benar ya? Banyak yang sudah ikut BSC di sini. Dan pada waktu itu, ketika saya tetap di dalam tekanan ini, semua serba pas-pasan. Banyak denda,
dalam hati saya, aku tidak mau didenda 1 rupiah pun. Itu yang ada di otak saya pada waktu itu. Karena pada waktu itu kalau saya didenda 25.000 kalau telat, dan kalau tidak bawa cash 25.000. Kalau orang tidak punya uang, 25.000 itu berharga, benar ya? Daripada tak bayarin denda BSC, enak buat makan. Ketika saya berpikiran seperti itu, saya belum temukan style saya, dan langsung muncul dari hati saya, minggu depan aku harus closing. Piye carane? Jadi seperti saya ini orang buta yang tidak tahu arah, harus ke kanan, ke kiri, ke belakang, atau ke depan. Saya belum tahu. Tetapi puji Tuhan, waktu itu Tuhan itu ingatkan di dalam hati saya, kembali ke Madiun. Cuma 1 kalimat itu, kembali ke Madiun. Pada waktu saya dengar kembali ke Madiun, hati nurani saya terusik. Karena apa? Pada waktu itu saya masih ada gengsi. Benar ya? Saya yang selama ini orang lihat punya uang, ya, akhirnya tokonya ditutup, dan ternyata saya harus kembali ke kota Madiun, kota yang cukup lama saya tinggal, hampir 23 tahun. Tetapi waktu itu saya nurut aja, saya kembali ke Madiun. Teman-teman tahu, kalau dari Surabaya ke Madiun butuh bensin enggak? Butuh. Jadi ketika saya mulai nyetir keluar Ayani, saya tuh selalu berdoanya gini, Tuhan, saya selalu panggil sahabat saya itu gini, Roh Kudus, tolong berkati mobil ini, buat supaya bensinnya ini tidak habis ya sampai Madiun. Benar teman-teman. Saya kalau teringat hal ini, betapa itu membuat saya terharu, dan saya tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan saya. Bahkan pernah, jadi saya nyetirnya tuh hati-hati, main kopling, nggak ada gas-gasan gitu teman-teman. Pernah satu hari, uang saya di dompet itu cuma 1 lembar, 50.000. Saya ngomong sama Roh Kudus, hari ini aku harus ke Madiun lagi. Bensin saya tinggal berapa? Tinggal 5 liter teman-teman. Saya ngomong, berkati mobil ini Roh Kudus, aku minta bensinnya ini tidak habis sampai Madiun. Dia saya anggap sahabat saya ngomong sendiri, saya sendiri nyetir. Akhirnya teman-teman tahu, 5 liter sampai Surabaya Madiun. Yang paham nyetir pasti tidak percaya, tetapi hal ini saya alami benar-benar teman-teman. 5 liter sampai Surabaya sampai Madiun. Sampai Madiun pas bensinnya itu di garis bawah, pas. Itu loh teman-teman. Tekanannya berat apa enggak? Cukup berat bagi saya. Tetapi ketika saya masuk Madiun, saya kesampingkan rasa gengsi saya. Saya mulai jalan. Ya. Begitu di situ ada orang yang saya kenal, saya datangi. Saya cerita. Kalau saya sekarang di Prudential dan saya fact finding, dan disitulah pertama kali saya menemukan arti eksekusi. Pertama saya belum tahu namanya arti eksekusi atau closing. 2 kali saya ulangi cara saya yang pertama, saya closing on the spot. Tapi belum paham juga. 3 kali saya ulangi lagi. Oh ternyata mandi. Orang Madiun ngomong mandi, manjur. Dan sejak saat itu saya temukan yang artinya eksekusi. 80% saya on the spot. 80% 1 kali langsung closing. Dan malam ini ayo kita sharing tentang apa? The power inside. Bahwa
bahwa ketika Anda mengalami satu tekanan hidup seperti yang saya alami, atau mungkin lebih, percayalah bahwa ada kekuatan di dalam dirimu yang belum keluar. Benar ya? Seperti Sandepan tadi, 2 bulan, setiap minggu, Pak Bintoro saksinya, leader-leader semua saksinya, setiap minggu hampir saya setor case. Satu hari itu saya bisa bawa closing 2 orang. Besok saya keliling lagi, dapat 1 SPAJ. 1 minggu itu saya bisa bawa 7 SPAJ untuk nutup DSC. Minggu depannya lagi 3 case. Minggu depannya lagi 4 SPAJ. Minggu depannya lagi at least 1, cuma 1 kali saya ingat baik itu. Ya udahlah, saya syukuri 1 SPAJ. Minggu depannya lagi ada 5, 6, bahkan pernah 8 SPAJ. Dan di kelas BSC ternyata terbukti bahwa saya tidak didenda 1 rupiah pun. Teman-teman, saya mau tanamkan, kita berbicara, saya tidak mau bicara tentang ini. Bukan ini tidak penting, tetapi penting, sangat penting, mekanik atau skill ini. Tetapi teman-teman bisa dapatkan skill ini di kelas-kelas yang sudah diadakan di Harvest Agency atau di BRI Tower. Makanya jadi agent yang apa? Follow the system. Ya, saya tidak pernah tanya ke leader saya, aku tak ikut ini ya, enggak. Saya selalu lihat AWS, ada AWS saya datang, ada AWS saya datang. Tetapi malam ini saya mau tekankan yang di sini, karena 80% ini sangat mempengaruhi kesuksesan Anda. Ada satu Tommy Shapira katakan gini, what you think, what you get. Setuju? What you think itu apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda dapatkan. Jadi untuk agent baru di tempat ini, tidak peduli ada agent baru atau tidak, terutama untuk agent baru, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu pikirkan, itu loh yang akan kamu raih, itu loh yang akan kamu dapat. Saya mau sharing saya mau sharing ini untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul saya alami dan saya jalani. Pada waktu meeting tim, mungkin ada beberapa orang yang sering dengar, tetapi saya mau ingatkan bahwa ketika seseorang berpikir benar, bersikap benar, itu menghasilkan energi yang besar. Pada waktu meeting tim beliau, mungkin ada, saya ingat waktu itu betul, ada Ibu Rahma di lantai 2. Semua ditanyai satu-satu sama Bu Elizabeth. Kan sudah ada yang atas itu, pada waktu itu tidak salah Pak Hendro 195 juta. Yang nomor 2 tidak tahu waktu itu berapa, 165 juta,